warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya bil khusus penggesa Abaos Hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Quddasullah Syekh lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang mulia para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini, Kiai Anang, Kiai Mahya, Kiai Zainal, Kiai Dr. Akbar Madani, Kiai Imam. Juga yang saya hormati Profesor Haji Priyatno Cahaya, Bunda Kaya, fasilitator dan koordinator Manaqib Online Internasional. Pemangku Manaqib pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Mulyanto, yang saya hormati para petugas Manaqib, para ustadz dan ustazah, ikhwan wal akhwat di mana saja berada, semoga dalam kebahagiaan dikarunia Allah, bagian kekal dan abadi, sehat selalu sehat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang, berkah segalanya semuanya selamanya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Manaqib Online Internasional yang dirahmati Allah, salah satu kunci dari keberhasilan ajaran Islam itu adalah dakwah dari pemeluknya. Sebagaimana dari sifat Nabi Muhammad SAW, yakni siddiq, patonah, amanah, tabrih. Kita semua umat Islam berkewajiban untuk mendakwahkan ajaran Islam bagi seluruh manusia di mana saja berada dan kapan saja waktunya, dari dulu, sekarang, hingga nanti. Terus dakwah ini tetap harus berjalan dari masa ke masa, sebagaimana sering dikutip pengersa Abah, dulu itu kalau disebut sekarang, kalau sekarang disebut nanti, maka sekarang menjadi dulu, kata orang kemudian. Generasi setelah kita. Sebagaimana ajaran Thariqah ini bisa sampai kepada kita karena adanya dakwah dari orang-orang atau ikhwan dan akhwat kita yang terdahulu. Sehingga ajaran ini sampai kepada kita seperti sekarang ini, kita Manaqiban. Kewajiban dakwah ini sebagaimana firman Allah yang saya kutip dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan juga firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebagaimana dakwah ajaran Islam secara umum, di mana ayat-ayat Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 bagian sasaran dakwahnya. 1, ayat-ayat Al-Qur'an yang ditujukan kepada umum, yakni semua manusia. 2, ayat-ayat Al-Qur'an yang ditujukan khusus pada orang-orang yang tidak beriman. Dan yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka dengan demikian pula halnya dengan sasaran dakwah kita tentang ajaran Thariqah ini. Tentu pula dakwah kita juga harus tidak 3 sasaran.
Artinya dakwah ini zikir, khotaman, manadib untuk mencakup ketiga sasaran tersebut. Maka pola dakwah kita pun harus disesuaikan dengan kondisi dari ketiga sasaran tersebut. Pertama, dakwah kita ke dalam, yaitu internal Ikhwan TKN. Pola ini namanya pembinaan. Baik ilmu maupun amaliyah, Ikhwan dimotivasi agar selalu meningkatkan amaliyah serta pemahaman dalam bidang thariqah dan tasawuf, terutama terkait dengan ke-TKN. Rujukannya dalam pola pembinaan ini ialah amaliyah mursyid, ya, baik perkataan maupun perbuatan mursyid, termasuk kitab-kitab karya-karya penulis Abah dan Ikhwan lainnya terkait dengan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang kedua, dakwah keluar, yaitu eksternal umat Islam secara umum. Nah, dakwah pola kedua ini tentu harus menyampaikan ajaran thariqah dan tasawuf secara umum, ya. Rujukannya tentu lebih banyak mengutip dari kitab-kitab ulama thariqah dan tasawuf secara umum, di samping kitab-kitab khusus ke TKN. Mengapa demikian? Karena untuk menjelaskan ajaran TKN tentu harus dijelaskan menurut pemahaman mereka tentang tasawuf secara umum. Oleh karena itu, Mubalik TKN Pondok Pesantren Suryalaya dalam dakwahnya banyak mengutip keterangan-keterangan dari ulama tasawuf dalam kitab-kitab mereka seperti Ihya Ulumuddin, Risalah Al-Qusairiyah, Tanwirul Qulub, dan lain-lain. Yang ketiga, dakwah keluar, yaitu ke non-muslim, ya, dakwah kepada umat lain di luar Islam. Dalam segmen ini, polanya tentu lebih banyak bicara pada sisi-sisi kemanusiaan. Menampilkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, luas, simpatik, toleransi, namun tegas dalam menjaga batas-batasnya, sebagaimana dalam tanbih. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ingat surat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulannya dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dan melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai. Saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-sekali ikut campur. Nah, ajaran ini tentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita semua, ikhwan wal akhwat, adalah mubaligh dalam arti kewajiban untuk mendakwahkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, agar ajaran TKN ini sampai kepada umat manusia sehingga akan berkembang untuk peradaban dunia, tentu dengan kemampuannya masing-masing, baik lisan maupun dengan perbuatan. Artinya kita harus mampu menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, bertutur kata yang baik, bersikap bijak, berakhlak yang mulia. Itu semua adalah buah dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 425. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahin bi'ni rabbiha wa yadribullahu amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya. Ya. Saya garis bawahi, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk agar mereka selalu ingat. Dengan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, buahnya adalah akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, perhatian, toleransi, sikap yang bijaksana. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Untuk itu maka sebagaimana kaidah dalam berdakwah, seyogyanya kita senantiasa selalu mempersiapkan diri.
Jangan asbun ya, jangan asal bunyi. Dengan mempersiapkan diri, kata maupun perbuatan, senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, kasih sayang kepada makhluk. Ingat, ada satu ungkapan, qui ascendit sine labore, descendit sine honore. Siapa yang naik tanpa dan persiapan akan turun tanpa penghormatan. Demikian ikhwan wal akhwat untuk renungan kita bersama, agar supaya ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini menjadi indah, menjadi menarik, ya, menjadi satu solusi bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, bagi orang-orang yang senantiasa ingin bahagia dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Itulah makanya kita, para mubalik, para kiai, itu bermacam-macam mereka menyampaikannya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya ajaran ini bisa menjadi rahmatan lil alamin dan bisa untuk peradaban dunia. Insya Allah. Kepada pemirsa Abah, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan selalu diistiqomahkan oleh pemirsa Abah. Amin ya rabbal alamin. Bikaromati Abah Awas Qadassallahu sirah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.